sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bertemu kembali dengan kita sekalian. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat 4. Saya baca buat kita, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita masih ada di dalam kondisi pandemi virus corona. Entah berapa lama lagi kondisi ini akan berlalu, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Doa-doa kita secara bersama-sama semakin hari semakin terdengar, dan Tuhan mengasihi dan mendengar doa kita. Perlahan tapi pasti sudah mulai berkurang, tetapi saudara harus waspada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak persoalan yang ditinggalkan oleh virus corona ini, masalah atau musibah pandemi ini. Ada banyak yang bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. Bahkan ada yang merasakan sakit yang luar biasa, yang sampai harus antri di rumah sakit. Ada yang harus mencari obat kemana kemari. Dan yang paling sulit adalah keadaan ini digoreng-goreng menjadi satu isu yang luar biasa panas, menjadi isu politik dan lain sebagainya. Yang jelas sosial politik kita sedang terguncang juga oleh keadaan ini. Dan secara ekonomi juga kita mengalami hal yang sangat susah. Bayangkan kawan-kawan, ada banyak perusahaan yang mempekerjakan begitu banyak manusia, harus menutup perusahaannya dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Ada yang harus dirumahkan, sementara mereka masih membutuhkan pekerjaan, penghasilan untuk kehidupan anak dan istri. Semua berubah semakin cepat. Pandemi ini semakin mengajak setiap umat untuk berubah. Ada yang untuk mengatasinya berkreatif, tidak putus asa. Dia melakukan jualan online dan melakukan inovasi-inovasi yang lain. Ada yang melakukan pertanian yang dengan di lahan yang sedikit, ya, tapi menghasilkan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ekonomi kita juga nggak tahu entah kapan bisa stabil. Tapi satu hal yang paling luar biasa, bahwa kita masih tetap dalam keadaan sehat, dan kita masih boleh memanggil Bapa tolong, dan pertolongan Tuhan itu akan selalu datang. Gonjang-ganjing di tengah-tengah dunia ini akan terus berlangsung. Tapi saudara-saudara, jangan sampai terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis. Saudara-saudara, jangan sampai mau dalam godaan iblis, jauh dari Tuhanmu. Meski kehidupan kita sulit, meski ekonomi kita pas-pasan atau mungkin sedang berkekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan itu. Saudara, keadaan ini adalah saat yang paling tepat ketika iblis mencoba merayumu, mencoba menggoncangmu. Ada banyak orang yang jatuh dalam pencobaan. Lihatlah bagaimana kenakalan semakin banyak, begal semakin banyak. Bahkan ada yang sampai hati mengkorupsi bantuan-bantuan sosial. Sesungguhnya, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus sudah mengatakan kepada iblis bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, tetapi iblis pergi
Dan dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan di Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis akan kalah pada Yesus Kristus. Iblis akan kalah dengan iman orang Kristen. Tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tetap pergi dan menunggu waktu yang lebih baik untuk menggoda, untuk memporak-perandakan kehidupan orang beriman. Maka dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 16. Dia mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itulah pesan kita sekarang. Maka apa yang dikatakan oleh Daud, dalam keadaan yang sangat sulit, dalam gonjang-ganjing dunia ini, yakini, sadari bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi. Sehebat apapun goncangan, sehebat apapun godaan, kenakanlah imanmu sebagai perisai, maka engkau akan selamat. Maka bisikan-bisikan iblis akan mental dan kejahatan-kejahatan akan mental. Engkau akan dipelihara, dituntun oleh Roh Kudus menjadi umat kekasih-kekasih Tuhan. Amin. Sebelum saya akhiri, sadari pandemi belum usai, maka tetaplah pergunakan masker, rajin mencuci tangan, makan vitamin yang cukup, jaga kebersihan, dan selalu ingat Tuhan itu adalah perisaimu. Yesus mengasihimu. Amin.